Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harizal Pranata, semester 2 Ekonomi Syariah A1, mata kuliah Filsafat Umum, dosen pengampu Bapak Amiruddin MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Pandangan Islam tentang filsafat. Filsafat adalah berpikir. Berpikir di sini yakni dengan akal. Dalam hal ini, hubungan antara akal dan syariat, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa hubungan ini adalah hubungan pengetahuan. Bisa jadi akal mengetahui syariat dan bisa jadi tidak, bukan untuk menetapkan adanya syariat atau tidak adanya. Bahkan Ibnu Taimiyah pernah menyatakan bahwa filsafat itu haram dengan alasan jika seseorang filsuf yang tidak kuat akidahnya dapat menyesatkan. Filsafat dibutuhkan untuk memahami isi kandungan dari Al-Quran sebagai sumber ajaran dari agama Islam, dan pada dasarnya keduanya akan mengantarkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hanya saja kalau agama menuntun manusia melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah secara langsung, maka filsafat adalah usaha progresif manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Filsafat agama adalah filsafat yang membuat agama menjadi objek pemikirannya. Berbeda dengan ilmu-ilmu deskriptif, filsafat agama mendekati agama secara menyeluruh. Filsafat agama mengembangkan logika, teori, pengetahuan, dan metafisika agama. Filsafat agama dapat dijalankan oleh orang-orang beragama sendiri yang ingin memahami dengan lebih mendalam arti, makna, dan segi-segi hakiki agama-agama. Masalah-masalah yang dipertanyakan antara lain hubungan antara Allah, dunia dan manusia, antara akal, budi dan wahyu, pengetahuan dan iman, baik dan jahat, a priori religius, paham-paham seperti mitos dan lambang, dan akhirnya cara-cara untuk membuktikan kerasionalan iman kepada Allah serta masalah teodesia. Filsafat Islam merupakan filsafat yang seluruh cendekiawannya adalah Muslim. Ada sejumlah perbedaan besar antara filsafat Islam dengan Islam lain. Pertama, meski semua filsuf Muslim klasik menggali karya filsafat Yunani, terutama Aristoteles dan Plotinus, namun kemudian menyesuaikannya dengan ajaran Islam. Kedua, Islam adalah agama tauhid. Maka, bila dalam filsafat lain masih mencari Tuhan, dalam filsafat Islam justru Tuhan sudah ditemukan. Para ulama menganggap filsafat sebagai ilmu sesat adalah para ulama Arab Saudi dan seluruh ulama di dunia ini yang beraliran Salafi, Wahabi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam berbagai buku dan majalah dikatakan bahwa filsafat adalah ilmu sesat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun harus diingat bahwa definisi ilmu filsafat yang dianggap sesat adalah ilmu filsafat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Imam Ghazali telah menuliskan buku yang mengkritik filsafat dan menyatakan kafirnya berbagai ajaran filsafat. Namun kemudian Ibnu Rushd, pengarang kitab Bidayatul Mujtahid, menulis buku yang membantah buku Imam Ghazali tersebut. Dikabarkan bahwa Ibnu Rushd membela filsafat. Mungkin filsafat yang dibela olehnya adalah filsafat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, bisa dibilang bahwa ilmu filsafat itu terdiri dari dua bagian. Bagian pertama yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan bagian kedua yang bertentangan dengan Islam. Dan patut diingat, dalam beragama kita tidak memerlukan filsafat, karena Nabi dan para sahabatnya juga tidak mengajarkan ilmu filsafat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.